Campak adalah infeksi yang disebabkan oleh virus morbillivirus dan sangat menular. Penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan yang serius di Indonesia, dengan peningkatan kasus dan kejadian luar biasa yang terus terjadi. Pada tahun 2022, sebanyak 93% kasus campak terjadi pada anak-anak berusia 1 hingga 14 tahun. Sebagian besar dari mereka belum mendapatkan vaksinasi campak. Vaksin campak, khususnya vaksin MR, merupakan cara yang sangat efektif untuk mencegah penyakit ini. Namun, ada faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas vaksin campak, seperti keterlambatan vaksinasi dan malnutrisi pada anak. Maka dari itu, kami di sini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas vaksin campak dengan melihat hubungan antara keterlambatan pemberian vaksin MR dan status gizi dengan kadar antibodi pada anak usia 12-59 bulan. Penyakit campak disebabkan oleh virus bernama morbillivirus yang menginfeksi tubuh melalui saluran pernafasan. Virus ini akan menyerang sel-sel tubuh dan menyebar ke organ limfoid seperti kelenjar getah bening, limpa, dan hati atau liver. Pada infeksi alami campak, virus ini akan menimbulkan gejala seperti demam, batuk, ruam atau kemerahan pada kulit, serta komplikasi yang lebih serius. Namun lain halnya dengan vaksin campak. Vaksin ini mengandung virus yang sudah dilemahkan, dan ketika disuntikan ke dalam tubuh kita, virus itu akan bergabung dengan sel dendritik dan makrofag dan akan merangsang sistem imun tubuh kita di tempat suntikan kita. Sel dendritik ini kemudian akan membawa informasi dari virus tersebut masuk ke dalam kelenjar getah bening dan mengaktifkan sel B serta sel T yang nantinya akan memproduksi antibodi yang dapat melawan virus campak di kemudian hari jika tubuh terinfeksi. Nah, sekarang kita akan masuk ke hubungan keterlambatan vaksin dan malnutrisi terhadap efektivitas dari vaksin sendiri. Jadi, keterlambatan vaksinasi campak dapat mengurangi efektivitas vaksin ini. Anak-anak yang terlambat divaksinasi memiliki lebih sedikit waktu untuk membangun respons imun yang kuat. Ini meningkatkan kemungkinan mereka terinfeksi sebelum kekebalan penuh terbentuk. Selain itu, malnutrisi juga dapat menurunkan efektivitas vaksin sendiri. Anak-anak dengan kekurangan gizi itu memiliki sistem imun yang lemah, sehingga mereka tidak dapat membentuk antibodi dengan baik setelah vaksinasi. Nah, faktor-faktor seperti kekurangan vitamin A atau protein dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk merespon vaksin dengan efektif, meninggalkan anak lebih rentan terhadap infeksi meskipun sudah divaksinasi. Jadi, faktor-faktor seperti kekurangan vitamin A itu dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk merespon vaksin tersendiri. Jadi anak itu lebih rentan terhadap infeksi meskipun sudah divaksin. Jika vaksinasi campak terlambat diberikan, anak-anak berisiko lebih tinggi terkena infeksi. Mereka mungkin tidak terlindungi sepenuhnya dari virus yang bisa menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia dan ensefalitis. Bahkan setelah vaksinasi, keterlambatan ini bisa membuat pelindungan tubuh lebih lemah, meningkatkan risiko efek samping dan infeksi sekunder. Malnutrisi mempengaruhi kemampuan tubuh untuk membentuk respon imun yang baik. Anak-anak yang kekurangan gizi, terutama kekurangan vitamin A, memiliki respon imun yang lebih lemah terhadap vaksinasi. Bahkan jika mereka telah mendapatkan vaksinasi campak, mereka mungkin tidak membentuk antibodi dengan cukup untuk memberikan perlindungan yang optimal. Studi menunjukkan bahwa seroprotein, yaitu kemampuan tubuh untuk melawan infeksi setelah vaksinasi, pada anak yang malnutrisi lebih rendah dibandingkan dengan anak yang memiliki gizi baik. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak terlindungi sepenuhnya dari virus campak meskipun sudah divaksinasi. Apakah lebih baik menunggu anak mendapatkan gizi yang baik terlebih dahulu sebelum vaksinasi atau memberikan mereka vaksinasi tepat waktu? Jawabannya adalah keduanya perlu dilakukan secara bersamaan. Vaksinasi tepat waktu sangat penting untuk melindungi anak-anak dari penyakit serius. Namun, agar vaksinasi ini dapat bekerja dengan optimal, anak-anak juga memerlukan nutrisi yang cukup. Kombinasi antara vaksinasi tepat waktu dan gizi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa respons tubuh imun anak terhadap vaksinasi campak ini lebih kuat dan anak-anak juga terlindungi dari infeksi.
Penelitian ini dilakukan dengan metode komparatif cross-sectional yang dilakukan di Posyandu 017 di Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, yang dilakukan untuk menganalisis korelasi antara malnutrisi dan keterlambatan vaksin dengan kadar antibodi pada anak-anak berumur 12-59 bulan yang sudah divaksinasi. Sebagai latar belakang tambahan, kita melakukan research preliminary untuk melihat ketepatan waktu vaksinasi dan gizi bayi di salah satu RW di Kecamatan Arcamanik. Kami menemukan bahwa masih ada anak yang belum tervaksinasi tepat waktu dan bahkan ada satu anak yang tidak tervaksinasi sama sekali atas pilihan orang tua. Selain itu, apabila dilihat dari buku KIA, ada beberapa balita yang status gizinya di bawah garis gizi baik. Apabila dilihat dari tinjauan pustaka kita, balita yang telat diberi vaksin dan malnutrisi ketika diberi vaksin lebih rentan terkena infeksi campak. Maka dari itu, pentinglah kita meneliti korelasi antara imunitas yang diperoleh vaksin dengan ketepatan waktu pemberian dan status gizi balita.